Hari paling bahagia. Kisah nyata 36 penulis tentang kebahagiaan yang tidak bisa terukur dengan apapun. Ditulis oleh 36 tim bilik nulis angkatan pertama, dicetak oleh penerbit Ladang Kata. Dan paling membahagiakan sudah cetakan kedua. Saya sekarang sedang ada di Pantai Gope. Masuknya ini di Kota Serang. Jadi Pantai Gope itu kalau dari Kota Serang sekitar 15 menit lah, atau setengah jam lah ya. Setengah jam kalau jalan santai, atau naik motor bisa, naik mobil bisa. Di pintu gerbang tadi itu bayar tiket Rp1.000. Jadi Pantai Gope ini kalau udah masuk di Karangantu stasiun, itu menyeberang rel kereta, jangan belok ke kiri tapi lewati jembatan, jadi ada di seberangnya ya. Sampailah di Pantai Gope. Tahu nggak, ini adalah hari yang bahagia buat saya. Kenapa? Karena saya bisa jalan-jalan sama istri. Nah, persis juga ini. Susah amat ini. Bentar. Ini persis relevan ya dengan buku yang akan saya bahas. Judulnya Hari Paling Bahagia. Jadi ini tempat dulu ini Teluk Banten dan terkenal sekali dengan nama Bandar Karangantu. Pada abad 14, 16 sampai 17, Bandar Karangantu ini terkenal, disebutnya bandar internasional. Oh, segala banyak suku bangsa ada di sini, terutama suku Bugis, Makassar ya, termasuk juga suku Banten ya. Tapi dari Cina, dari Eropa, semuanya ke sini. Pada saat Kesultanan Banten abad 16-17 kalau nggak salah, saat Sultan Ageng Tirtayasa ya, dari zaman Sultan Hasanuddin lah. Nah, jadi saya bisa berada di sini nih sangat bahagia sekali. Saya teringat Karangsong ya di daerah Indramayu. Mungkin ini ya, perlu digali. Tapi saya tidak akan membahas soal Karangantu. Yang akan saya bahas adalah rasa bahagia saya setelah 5 bulan saya diam di rumah, lockdown ya. Sekarang saya bisa keluar dan menghirup udara laut. Oke, saya akan kembali membahas hari paling bahagia. Hari paling bahagia komunitas bilik nulis angkatan pertama. Jadi saya baru menerima ini. Karena hari bahagia, saya mau melompat ke kapal. Ya. Hari paling bahagia. Jadi, nih, saya di sini deh. Jadi ini adalah kalau di teori-teori menulis, ini disebutnya kumpulan esai personal atau personal literatur. Jadi ini isinya adalah kisah hidup dari sekitar 36 penulis yang bergabung di bilik nulis angkatan pertama. Nah, 36 penulis ini mengungkapkan rasa bahagianya di buku ini. Jadi ketika saya baca, semuanya mengalami puncak dari hidup itu, dari puncak penderitaan adalah bahagia. Nah, beberapa saya baca, memang nih, kalau menulis kisah hidup, antologi terutama, bersama-sama, jadi kalau sendiri itu disebutnya, kalau ditulis oleh sendiri, satu buku ini, biasanya disebut autobiografi. Misalnya di sini, Aku Tetap Kuat, autobiografi Golagong. Nah, berarti yang nulis Golagongnya. Kalau misalnya Aku Pantang Menyerah, sebuah biografi Golagong, maka yang nulis orang lain, ditulis oleh
Tiah Tatangka misalnya ya. Nah, sedangkan ini 36 penulis, berarti 36 orang yang menulis kisah hidupnya. Lalu ini dilempar ke publik, dibeli, ada kesepakatannya, ada conventionnya. Bagaimana cara menulis kisah nyata borongan bersama-sama, tidak sendirian. Jadi, di buku Hari Paling Bahagia ini, semua kisah hidup dari para penulisnya bisa kita nikmati, kita baca, dan menjadi pelajaran hidup bagi kita. Jadi ini hikmah dari 36 penulis ini bagi pembaca sangat baik. Di setiap diri kita itu memiliki kisah hidup yang luar biasa, termasuk saya, istri saya, dan 36 penulis ini. Nah, yang ingin saya bahas adalah teknik menulisnya. Kalau kita membawa kamera lalu memotret, misalnya memotret ini di sini, nah, arahin ke si akang-akang. Nah, jadi kita tidak bisa memotret semuanya. Berarti yang kita potret adalah akang-akang ini, para pelaut. Akang dari mana, Kang? Makassar apa dari Serang? Ya, Makassar. Makassar. Oh, dari Makassar ya. Jadi kita tidak bisa menulis kapalnya seluruhan dengan ABK-nya. Cukup satu saja. Itu namanya angle tulisan, ya. Jadi saya akan membahas angle tulisan. Apa itu angle tulisan? Ya, itu perahu menuju Laut Jawa. Nah, kembali ke perasaan saya hari ini, rasa bahagia, dan buku ini Hari Paling Bahagia. Saya akan membahas angle tulisan. Jadi, sekali lagi tulisan ini, tulisan ke-36 ini luar biasa, memiliki hikmah. Tapi saya ingin memberikan wawasan bahwa karena ini menulis 36 orang, saran saya setiap penulis jangan menumpahkan segalanya. Jangan ingin dituliskan semuanya. Misalnya saya ambil contoh siapa di sini ya? Coba saya yang pertama deh. Yang paling pertama namanya siapa di sini namanya? Bentar ya. Perjalanan Cinta di Negeri Romantis, Arum Faija. Jadi Arum Faija ini menuliskan perjalanan hidupnya tentang jodoh, bahwa jodoh itu ternyata kita mimpinya Tom Cruise, dapatnya Reza Rahardian misalnya ya. Kita membayangkannya Angelina Jolie, dapatnya Luna Maya. Jadi minta jodoh di Amerika, dapatnya di Lumajang. Nah, jadi Mbak tadi lupa menuliskan suaminya. Sempat di awal dituliskan suaminya, tapi kemudian tiba-tiba suaminya tidak ditulis lagi setelah dia ada di Perancis, mengandung dan tidak jadi ibu. Jadi maksud saya dari perjalanan hidup itu, saran saya ini, dari dia mendapatkan jodoh laki-laki yang di luar dugaan, kemudian dia dapat beasiswa ke LPDP ke Perancis, suaminya memilih keluar untuk menyokong istrinya, kemudian dia mengandung di Perancis, menceritakan tentang bagaimana seorang ibu hamil dilayani oleh oleh dinas kesehatan di Perancis. Nah, maksud saya dari sekian banyak peristiwa itu, angle satu saja pilih. Apakah kehidupan di Perancisnya, apakah suami yang rela berkorban tadi. Jadi kalau misalnya sightseeing satu, saya sendiri membaca Mbak ini tidak begitu jelas menuliskan pengorbanan suaminya. Nah, jadi ini sudah oke. Nanti kalau bikin lagi, coba mulai masuk ke wilayah angle. Seperti analogi saya tadi memotret sebuah pelabuhan, tidak mungkin kita memotret semuanya, tapi pilih kapalnya saja, ABK-nya saja, dermaganya saja, seperti itu. Jadi nanti kalau ada buku kedua, ini juga hebat nih, udah cetakan kedua. Jadi kalau ada Hari Paling Bahagia kedua, nanti dikoordinasikan dengan baik, kemudian ditentukan angle-nya apa. Hari bahagia itu apa? Satu saja angle. Itu saran dari saya, tapi
Tapi tidak dituruti juga tidak apa-apa. Saya hanya ingin memberitahu bahwa ada kesepakatan-kesepakatan menulis esai dilempar ke publik, ada aturan-aturannya, walaupun itu sering dilanggar. Begitu ya, hari yang paling bahagia. Selamat. Hari paling bahagia, semua bahagia. Golagung TV tentang literasi, semua ada di sini. Golagung TV tentang literasi, semua ada di sini.